Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bi sanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini, amin. Babur rajuli ya'tammu bil imami wa bainahuma jidar. Bab seorang laki-laki yang berjamaah dengan imam, padahal di antara keduanya, laki-laki dan imam, itu ada dinding. Hadis. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمره أن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, mengerjakan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hujrati, di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nasu, padahal sahabat-sahabat ya'tammu Nabi, mereka berjamaah dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik kamar, yaitu di masjid. Bab salati ba'dal Jumu'ah, bab salat sunat setelah Jumat, ba'diyah Jumat. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid wa Sulaiman ibn Daud al-Ma'na qala sana Hammad ibn Zaid qala hadatsana Hammad ibn Zaid qala hadatsana Ayyub an-Nafi anna Ibn Umar ra'a rajulan yusalli rak'ataini yawmal jum'ati fi maqamihi fadafa'ahu wa qala atusalli al-jum'ata arba'an wa kana Abdullah yusalli yawmal jum'ati rak'ataini fi baitihi wa yaqulu hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Imam Nafi', tabi'in, murid pada Sayyidina Abdullah bin Umar, anna bin Umar, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'a, itu melihat ya Sayyidina Abdullah bin Umar, rajulan, akan seorang laki-laki, yusalli, mengerjakan salat ia laki-laki, rak'ataini, 2 rakaat, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fi maqami, pada tempat berdirinya laki-laki, fadafa'ah, lalu menolak ia Sayyidina Abdullah bin Umar, mencegah ia Sayyidina Abdullah bin Umar akannya laki-laki, wa qala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, atusalil jumu'ah arba'an, apakah engkau mengerjakan salat Jumat 4 rakaat? Dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar yusalli, itu mengerjakan salat ia yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, raka'ataini, 2 rakaat, fi baitihi, di rumahnya. Jadi hadis ini bukan menafikan ba'diyah Jumat, tapi Sayyidina Abdullah bin Umar membantah pelaksanaan ba'diyah Jumat di masjid atau pelaksanaan ba'diyah Jumat di tempat di mana dia salat Jumat.
ada dua muhtamal, ada dua kemungkinan. Satu, karena ba'diyah Jumatnya di masjid. Dua, karena ba'diyah Jumatnya di tempat dia salat Jumat. Wa yaqulu, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, hakaza, begini melakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ba'diyah Jumat di rumah. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب النافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. Diriwayatkan dari Imam Nafi', qala adalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu memanjangkan Sayyidina Abdullah bin Umar, melamakan Sayyidina Abdullah bin Umar akan solat sebelum Jumat. Ini dalil qabliyah Jumat. Wa yusalli ba'daha, dan solat Sayyidina Abdullah bin Umar setelah Jumat. Raka'ataini fi baiti, 2 rakaat di rumahnya. Wa yuhaddits, dan menyampaikan Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akan hal demikian. Hadis. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن النافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمير يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا تصلى صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. Nah, hadis 1125 terdapat dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Imam Nafi' ibn Jubair arsalahu. Imam Nafi' ibn Jubair telah mengirim utusan, yakni Umar bin Atha bin Abi Khawar, dikirim kepada sahabat Nabi Sayyidina Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir. Yas'aluhu, bertanya Atha bin Abi Khawar, Umar bin Atha bin Abi Khawar kepadanya Sayyidina Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir an syai'in, tentang sesuatu, ra'a minhu, yang melihat darinya Sa'ib bin Yazid ibn Ukhti Namir. Siapa yang melihat? Oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an fi salati, tentang salat. Faqala, ketika Umar bin Atha bin Abi Khawar datang menemui Sa'ib bin Yazid ibn Ukhti Namir, menanyakan tentang ibadah solat, apa perihal solatmu, dalam kondisi keadaan apa atau kondisi apa yang pernah terlihat dalam dirimu oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqala, maka dia berkata, salaitu ma'ahul jumu'atil fil maqsurah, aku melakukan solat bersamanya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan akan salat Jumat di sebuah tempat namanya Maqsurah. Qala fil misbah qasartu qasran, habistu. Habistuhu. Maqsurah ada matikan darul hijrati minha,
Maqsurah masjid juga. Jadi maqsurah itu tempat yang menahan seseorang, sebuah tempat yang bisa menahan seseorang. Hurum maqsuratun fil khiyam. Nah, bidadari-bidadari yang dia ditahan di dalam kemah-kemah, nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi maqsurah itu tempat yang bisa menahan, artinya dalam sebuah ruangan. Nah, bukan nama tempat, tapi dalam sebuah ruangan. Salaitu ma'hul jum'ata bil maqsurah. Aku salat bersamanya Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan akan salat Jumat di sebuah ruangan. Falamma sallamtu, maka tatkala aku salam, artinya setelah imam salam aku salam. Kumtu, aku berdiri, fi maqami, di tempat aku berdiri. Aku berdiri di tempat aku berdiri, artinya aku melakukan ba'diyah Jumat di tempat aku salat Jumat. Pas salat itu aku salat. Falamma dakhala, maka tatkala masuk ia Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, arsala ilayya, dia mengirim utusan kepadaku. Dia kirim orang kepadaku membuat sebuah pesan. Faqala, berkata ia Sayyidina Muawiyah lewat utusan tersebut, la ta'ud lima sanaqta, jangan kamu ulang bagi sesuatu yang telah kamu lakukan tadi. Idza shallaital jumu'ah, apabila engkau telah selesai melakukan salat Jumat, fala tasilha bi salatin, maka jangan engkau sambung akannya salat Jumat dengan salat lain, hatta tatakallama, sampai kamu bicara, au takhruja, atau engkau keluar ke tempat lain atau bergeser. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik, memerintah ya Nabi dengan demikian, alla tusalla salatun bi salatin, bahwa tidak boleh disambung salat dengan salat sehingga dia berbicara atau dia keluar dari masjid, atau dia keluar dari tempatnya ke tempat lain. Maknanya ya tahawwal, pindah tempat. Nah, kalau kita baca hadis yang ini, kita tempatkan dengan hadis yang pertama, ketika Sayyidina Abdullah bin Umar menolak atau menghalangi seseorang, menghalangi seseorang sholat di tempatnya, kemudian beliau melakukan sholat ba'diyah Jumat di rumah, beginilah yang dilakukan oleh Nabi. Seolah-olah penghalangan itu dengan tujuan satu, supaya sholat di rumah, karena beliau mencontohkan sholat di rumah. Satu lagi, supaya berpindah tempat. Ini masih muhtamal. Tapi dengan hadis yang ini jelas sekali, tidak mesti pindah ke rumah. Yang penting jangan sholat di mana kita sholat Jumat di sana. Bergeser tujuannya. Itu tujuan Sayyidina Abdullah bin Umar melarang orang itu sholat, supaya dia pindah tempat. Nah, karena sholat tarawih tidak mungkin pindah-pindah tempat, 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua berikutnya tidak mungkin berpindah-pindah tempat, maka dipilihlah solusi pertama, ya takalam, berbicara antara 2 rakaat dan 2 rakaat. Maka tidak ada bicara yang lebih indah daripada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berselawat kepada, atau taraddi wa taraham kepada sahabat radhiyallahu ta'ala min jami'. Nah, ini dasar hukumnya. Kenapa ada sholawatan antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat berikutnya. Nah, untuk membaca Ramadan kemarin itu sholawatan. Doa. Nah, hadis. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizmah al-Mirwazi qala anba'ana al-Fadl ibn Musa an Abdul Hamid ibn Ja'far an Yazid ibn Abi Habib an Atain an Ibn Umar an Sayyidina Ibn Umar qala kana idza kana bi Makkah fa shalla al-jumu'ata taqaddama fa shalla rak'ataini thumma taqaddama fa shalla arba'an
fa idza kana bil Madinati shallal jum'ata summa raja'a ila baitihi fa shalla rak'ataini wa lam yusalli fil masjidi faqila lahu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an Ata'in, diriwayatkan pada Imam Atta dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala, berkata ia Atta. Nah, qalanya ke Ata'in. Kana idza kana, ada ya Sayyidina Abdullah bin Umar, idza kana, apabila dia berada di Makkah, fasalal Jumu'ah, maka dia akan salat Jumat. Taqaddama, dia akan maju. Fasalla rak'atain, lalu dia akan salat 2 rakaat. Summa taqaddama, kemudian dia maju lagi ke depan. Fasalla arba'an, lalu dia salat 4 rakaat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar kalau di Makkah lalu ingin melakukan salat Jumat, dia akan maju salat 2 rakaat, itu salat Jumat. Kemudian selesai salat Jumat, maju lagi ke depan, salat 4 rakaat. Wa idza kana bil Madinah, apabila beliau berada di Madinah, salal Jumu'ah, beliau akan salat Jumat, kemudian kembali ke rumahnya lalu salat 2 rakaat. Walam yusalli fil masjid, beliau tidak salat di masjid. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, ditanyakan, kenapa berbeda dia Jumatnya di Makkah? Di Makkah dia 4 rakaat, di Madinah 2 rakaat. Kenapa beda dianya? Beliau jawab, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan, ya Rasul akan demikian. Karena di Makkah Sayyidina Abdullah bin Umar tidak punya rumah, sehingga enggak bisa pulang ke rumah. Maka dia ganti pulang ke rumahnya dengan 2 rakaat tambahan. 2 rakaat sebagai pengganti pulang ke rumah, 2 rakaat sebagai ba'diyah Jumat. Tapi kalau di Madinah, beliau punya rumah di Madinah, beliau pulang ke rumahnya dan salat ba'diyah 2 rakaat. Beliau katakan, beginilah salat Nabi SAW. Artinya mau ba'diyah Jumat di masjid 4, di rumah 2. Nah, hadis. Wabila qala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsani Muhammad ibn Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Ismail ibn Zakaria an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibn Sabbah qala man kana musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an wa tamma hadithuhu wa qala Ibnu Yunus idza sallaitum al-jumu'ata fasallu ba'daha arba'an faqala li abi ya bunayya fa in sallaita fil masjidi rak'ataini thumma ataita al-manzila awil bayyita fasalli rak'ataini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Ibn Sabbah, ini hadis riwayat Muhammad Ibn Sabbah al-Bazzaz. Nah, di atas ada 2 tarik hadis. Satu dari Ahmad bin Yunus dari Zuhair. 2 Muhammad bin Sabbah dari Ismail bin Zakaria. Jadi ada 2 guru Imam Abu Daud di sini. Nah, beliau meriwayatkan redaksi daripada Ibn Sabbah.
Nah, seperti yang kita bahas kemarin di dalam Tadribur Rawi, apabila ada dua sanad dengan dua matan harus dipisahkan. Kalau digabung itu termasuk sikap dari tadlis, namanya tadlis matan. Nah, pertama Imam Abu Dawud mengatakan dulu matan hadis dari guru beliau Muhammad bin Sabbah. Maka beliau katakan qala Ibnu Sabbah qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana musalliyan ba'dal jumu'ah, siapa saja yang ada ia itu mengerjakan salat setelah Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Wa tamma hadisu, selesai hadisnya sampai situ, enggak ada sambungannya lagi. Wa qala Ibnu Yunus, sementara menurut jalur guru Imam Abu Dawud Ahmad bin Yunus bunyinya begini, idza shallaitumul jumu'ah fasallu ba'daha arba'an, apabila kalian mengerjakan salat Jumat, apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salatlah kalian setelahnya 4 rakaat. Qala, berkata ia Ahmad bin Yunus, faqala li abi, lalu berkata kepada saya oleh ayah saya, ya bunai, wahai putraku, fa in sallaita fil masjid rak'atain summa ataital manzil awil bait fasalli rak'atain, jika kamu salat di masjid 2 rakaat, kemudian kamu datang ke rumah atau ke rumah, maka salatlah kamu 2 rakaat. Jadi keterangan dari ayah beliau, salat yang 4 rakaat itu 2 di masjid, 2 di rumah. Ini keterangan dari bapaknya Imam Ahmad bin Yunus. Nah, keterangan dari bapak beliau. Begitu kehidupan dulu. Nah, kehidupan antara bapak dengan anak, dengan kakek. Di sini dari bapak saya, dari kakek saya, dari bibi saya, dari tante saya. Hari ini tidak ada lagi pembicaraan agama antara bapak dengan anak. Nah, tidak ada bicara agama, tidak ada teguran-teguran agama. Saya pernah ditegur oleh bapak saya, jangan sholat seperti itu. Nah, kan jarang ditemukan. Saya ditegur oleh bapak saya, jangan berjajan banyak. Itu banyak. Nah, jangan keluyuran malam. Alhamdulillah, bagus. Ada pula orang ditegur oleh mak bapaknya, kenapa kamu sampai usia segini nggak punya pacar? Ada juga yang begitu. Ya aneh, rasa aneh. Udah usia gini belum punya pacar. Itu mak bapaknya ngomong sama anaknya. Entah ada ngomong gitu? Enggak, alhamdulillah masih sehat bagi orang tua. Nah, ini masuk orang tidak sehat. Hadis. Wabila qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Abdul Razak an Ma'mar an Zuhri an Salim an Sayyidina Abdullah ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-jum'ati rak'atayn fi baitihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat ya Nabi setelah salat Jumat akan 2 rakaat di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Abu Dawud demikian meriwayatkan hadis oleh Imam Abdullah bin Dinar dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadis. Wabila qala hadatsana Ibrahim ibn al-Hasan qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad an Ibn Jurayj qala akbarani Atta annahu ra'a Ibn Umar yusalli ba'da al-jum'ati fayanmazu
an musallahu alladhi salla fihi al-jum'ata qalilan ghaira kathirin qala fayarka'u rak'atain qala thumma yamdi anfasa min dhalik fayarka'u arba'a raka'atin qultu li Ata'in kam ra'aita ibna Umar yasna'u dhalik qal miraran. Nah, diriwayatkan daripada Ata, sesungguhnya beliau Ra'a ibnu Umar pernah melihat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yusalli, itu mengerjakan salat ya Sayyidina Abdullah bin Umar ba'dal jumu'ati, setelah Jumat. Fayamazu, maka beliau berpindah sedikit, yamazu, maka beliau berpindah sedikit dari tempat solatnya. Tempat solat yang mana? Alladhi shalla fil jumu'ah, tempat solat yang ia solat di sana, yang dia solat di tempat tersebut akan Jumat. Qalilan, hal keadaan sedikit, bergesernya hal keadaan sedikit, ghairu katsir, enggak banyak. Enggak perlu dia mundur ke belakang, enggak perlu berjalan beberapa langkah, tapi geser sedikit saja. Qala, berkata ya Ata, fayarka'u rak'atain, maka salat ya Sayyidina Abdullah bin Umar 2 rakaat. Qala, berkata ya Ata, thumma yamshi, kemudian berjalan ya Sayyidina Abdullah bin Umar anfasa min dhalik, lebih jauh sedikit dari demikian. Anfasa ay ab'ada, lebih jauh sedikit dari demikian. Fayarka'u arba'a raka'atin, lalu beliau salat 4 rakaat. Jadi salat ba'diyah Jumatnya 6. Nah, 6 rakaat. Aku katakan kepada Imam Atta, kam ra'aita ibnu Umar yasna'u dzalik. Aku di sana adalah Imam Ibnu Jurayj. Berapa kali engkau pernah lihat Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan hal demikian? Qala, kata Imam Atta, miraran, berkali-kali. Ini hadis mauquf. Nah, hadis mauquf. Kemudian yang ada riwayatnya dari Nabi, yaitu 4 rakaat pada Jumat, 2 rakaat pada Jumat. Babun fil qu'udi bainal khutbatain, bab duduk antara 2 khutbah. Nah, wa bila qala haddatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qala haddatsana Abdul Wahhab yani ibnu Atha anil Umari anil Umarin an-Nafi an ibni Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain kana yajlisu idza sa'ada al-minbara hatta yafraga urahu qala al-mu'adhdhinu thumma yaqumu fayakhtubu thumma yajlisu fala yatakallamu thumma yaqumu fayakhtubu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakhtubu khutbatan, menyampaikan khutbah ya Nabi akan 2 kali khutbah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk ya Nabi, idza sa'idal mimbar, apabila beliau naik mimbar, hatta yafruwa, sehingga dia selesai. Urahu, aku menganggapnya, selesai itu artinya muazzin, hatta yafruwal muadzin, sehingga selesai. Hadisnya begitu saja. Tapi menurut Imam Nafi', urahu, menurut saya yang selesai itu muadzin. Summa yakumu, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaktubu, lalu menyampaikan khutbah ya Nabi. Summa yajlisu, kemudian duduk ya Nabi, fala yatakallam, lalu tidak bicara ia. Summa yakumu, kemudian berdiri ya Nabi, lalu menyampaikan khutbah ia. Itu jelas sekali prakteknya. Alhamdulillah sampai hari ini masih dalam lingkaran sunnah, yaitu salam, azan, khutbah, duduk, khutbah lagi, kemudian selesai. Hanya saja ini pada khutbah Jumat, tapi pada sholat Id rata-rata mereka sekali khutbah menyimpang.
Bab salatul idain, bab salat dua hari raya. Nah, وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, qadima Rasulullah, ketika telah tiba Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, walahum, dan bagi mereka masyarakat Madinah itu ada 2 hari yal'abuna fihima, mereka bermain pada 2 hari tersebut. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahadhanil yauman, ada apa dengan 2 hari ini? Qalu, mereka katakan, kunna, adalah kami dulu, nal'abu fihima, kami bermain pada 2 hari ini di zaman jahiliyah. Itu orang jahiliyah. Nah, hari bermainnya cuma 2 hari dalam setahun. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad abdalakum, sungguh mengganti ya Allah akan kalian, bihima, dengannya 2 hari, khairan minhuma, yang lebih baik dari 2 hari tersebut. Dia adalah hari Adha dan hari Idul Fitri. Ini hari bermain. Sehingga pada hari tersebut di rumah Nabi itu dibunyikan rebana, ada senandung daripada budak-budak sahaya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, kebetulan dari rumah Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar katakan, mizmarus syaitan fi baiti Rasulillah, apakah seruling setan dibunyikan di rumah Rasul? Nabi sabdakan, biarkan wahai Abu Bakar, ini adalah hari bermain. Babu waqtil khuruji ilal id, bab waktu keluar untuk salat id. Nah, وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن خمير الرحابي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. diriwayatkan daripada Yazid bin Khumar Ar-Rahabi, kata beliau, keluarlah Sayyidina Abdullah bin Busr, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, manasi bersama masyarakat, fi yaumi Idul Fitri, pada hari Idul Fitri atau Adha. Fa'ankara, maka beliau mengingkari keterlambatan imam, beliau mengingkari keterlambatan mulai solat. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Abdullah bin Busr, inna kunna, sesungguhnya kami adalah kami dulu, qad faragna, sungguh kami telah selesai, saatana hadi, pada waktu kami yang ini. Dulu bukan hanya baru mulai, sekarang kalian mulai, kami dulu dah selesai waktu-waktu segini. Wazalika, dan demikian waktu yang beliau katakan adalah inna tasbih, ketika masuknya salat duha. Nah, inna tasbih. Babu khurujin nisa fil id, bab keluarnya wanita untuk salat id. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى ابن عتيق وهشام في آخر عن محمد أن أميتية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل
فالحيدوا قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن إحداهن ثوب كيف تصنع قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Atiyah. Sayyidatina Ummi Atiyah meriwayatkan hadis ini kepada beberapa orang murid beliau laki-laki. Ini dalil bahasanya bisa saja laki-laki belajar dengan wanita. Pertama, Ayyub, Yunus, Habib, Yahya bin Atik, Hisham, dan yang lain-lainnya. Itu meriwayatkan daripada Muhammad dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nukhrija, bahwa kami suruh kami keluarkan zawatil khudur, wanita-wanita yang punya dinding. Zawat, zat yang punya dinding, sahibid dar, jidar. Kenapa dikatakan yang punya dinding? Karena setiap hari waktu pagi, siang, malam dia hanya di balik dinding, nggak pernah menampilkan diri. Itu disebut zawatil khudur. Nah, kami suruh keluar wanita-wanita gadis pada hari Id. Dikatakan bagaimana wanitanya sedang haid? Itu apa disuruh keluar salat Id? Qala liyashhadnal khair. Berkata ya Nabi SAW, supaya mereka menyaksikan kebaikan dan menghadiri doa kaum muslimin. Jadi doa pada salat Id itu adalah doa yang ingin diaminkan oleh seluruh kaum muslimin, baik yang bisa sholat maupun yang tidak bisa sholat. Karena itulah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena baru saja melakukan puasa sebulan Ramadan. Mereka terlahir pada waktu itu seperti bayi yang lahir daripada ibunya, kayaumin waladathu ummuh. Maka doa dimaksimalkan, bahkan untuk mendapatkan kebaikan tersebut yang enggak boleh sholat mesti ikut juga. Faqalat imra'atun, berkata seorang wanita pada saat itu, ya Rasulullah, illam yakun li ihdahunna thawbun kaifa tasna. Jika tidak ada bagi salah satu mereka pakaian, bagaimana dia harus bersikap? Berkata ya Nabi, tulbisuha sahibatuha, meminjamkan akannya, memakaikan akannya oleh kawannya akan sebahagian dari pakaiannya. Nah, yang enggak punya pakaian pinjam, yang tidak punya baju pinjam bajunya. Maka Nabi SAW tidak memerintahkan di sini untuk dia meminjam, bahkan yang punya diperintahkan untuk memberi. Hendaklah memakaikan kepadanya oleh kawannya yang punya baju. Padahal salatnya tidak wajib. Tidak begini halnya dengan salat Jumat. Salat Jumat wajib. Maka belum tentu dalam agama tersebut kalau wajib mesti dihadirkan semuanya. Kalau sunat lalu dianggap enteng, tidak. Kalau itu kan sunat. Justru dalam hal yang sunnah ini Nabi memerintahkan semuanya, karena kadangkala dia sunnah tapi hanya sekali dalam 1 tahun. Nah, kehadiran sebuah ibadah yang jarang-jarang itu, nah, sekali dalam setahun, 2 kali dalam 1 tahun yang Idul Adhanya, ini harus dihadirkan semua lapisan, baik boleh sholat maupun tidak boleh sholat, baik wanita-wanita yang selama ini berada di tempat pingitannya, sebut dengan gadis pingitan yang tidak melihat matahari, yang tidak kena sinar matahari, la yarahar rajul wa la tarar rijal, wanita-wanita yang tidak pernah ditatap laki-laki dan tidak pernah menatap laki-laki,
walaupun di ruang khalwatnya sekalipun, itu diminta untuk hadir pada hari tersebut. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن سيدة أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر ويعتذر الحيض مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب. Mana hadisnya itu? Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah dengan ini khabar, wa ya'tazilul huyyat, dan menyingkir oleh wanita-wanita berhaid akan tempat salat kaum muslimin. Menyingkir artinya tidak bergaul, jangan sampai duduk di shaf. Orang salat dia duduk di shaf, shafnya putus, dia cari tempat yang bagian belakang-belakang. Itu wanita-wanita berhaid. Atau di pinggir-pinggir. Walam yuzkiris sauba, tidak menyebutkan tentang pakaian. Wa haddasa an Hafsata an imra'atin tuhaddithuhu an imra'atin ukhra qalat. Juga diriwayatkan hadis kepada Sayyidah Hafsah oleh Muhammad daripada Sayyidah Hafsah dari seorang wanita yang menyampaikan hadis kepadanya dari wanita lain. Qalat, dikatakan, ya Rasulullah, fadzakara ma'nal hadis Musa fi thawb. Baru disebutkan hadis guru Imam Abu Daud Musa bin Ismail tentang pakaian tadi. Illam takun li ihdahunna thawbun kaifa tasna qala tulbisuha sahibatuha ta'ifatan min thawbiha. Hadis. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nufail قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن سيدتنا حفصة بنت سيرين عن سيدة أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بهذا الخبر قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا مع الناس. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah qalat, adalah kami diperintahkan dengan ini hadis. Nah, kami diperintahkan, isi perintahnya hadis di atas, yaitu mengeluarkan zawatul khudur yaumul id. Qalat wal huyyan, berkata ya Sayyidah Ummi Atiyah, sementara wanita-wanita berhaid yakunna khalfan nas, mereka mengambil tempat, mereka berada di belakang manusia. Fa yukabbirna ma'an nas, mereka takbiran bersama manusia. Yukabbirna, mereka ikut takbiran bersama manusia. Hadis. وبه إليه قال حدثنا أبو الوالد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فردنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والأتقى ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. Diriwayatkan daripada Ismail bin Abdurrahman bin Atiyah. Ismail bin Abdurrahman bin Atiyah an jaddatihi, dari neneknya, yaitu Sayyidah Ummi Atiyah, nenek dari pihak ayah. Ismail punya bapa Abdurrahman, Abdurrahman punya mak Sayyidah, Abdurrahman punya mak namanya Atiyah. Nah, beliau meriwayatkan hadis pada neneknya Ummi Atiyah. Nah, ibu daripada neneknya itu. Sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, tatkala sampai ya Nabi ke kota Madinah, jama'a nisa al-ansar fi baiti,
mengumpulkan ia Nabi wanita-wanita Ansar di sebuah bangunan, di sebuah rumah, lalu mengirim kepada ia Rasulullah kepada kami akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqama 'alal bab, berdiri ia Sayyidina Abdullah Umar di depan pintu. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Assalamualaikum. Faradadna alaihi salam, kami jawab atasnya akan salam. Kemudian berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, ana rasulu rasulillah, saya ini adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilaikunna, kepada kalian. Wa amarna bil aidain, dan memerintahkan ia Rasul akan kami dengan melakukan solat Id, Idul Fitri dan Adha, an nukhrija fihima, bahwa kami ikutkan keluar, bahwa kami ajak keluar pada dua solat Id tersebut, al-huyat, wanita-wanita yang sedang berhaid, wal qata, wanita-wanita yang masih gadis. Wala jumu'ata alaina, tidak ada kewajiban Jumat di atas kami para wanita. Wa nahana, dan Nabi melarang kami dari mengiringi jenazah. Jumat tidak ada, mengiringi jenazah enggak boleh. Tapi untuk salat Id harus, mesti kami keluar untuk ikut salat. Babul khutbati yaumul Id, bab khutbah pada hari Id. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان منبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيدي فليغيره بيدي فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, akhraja Marwanul mimbar fi yaumi Aidin, telah mengeluarkan, membawa keluar oleh si Marwan akan mimbar Masjid Nabawi ketika Marwan jadi gubernur Nabawi, gubernur Madinah, membawa keluar oleh Marwan akan mimbar pada hari Id. Fabada'a bil khutbati qabla shalah, lalu dia memulai khutbah sebelum salat. Khutbah kemudian salat, karena sebelumnya dia coba salat duluan, kemudian khutbah, orang minggat, enggak ada mendengarkan khutbah si Marwan. Nah, dan dia tersinggung dengan hal tersebut, dan dia tidak paksakan. Kenapa tidak ada paksaan? Karena ada hadis yang mengatakan siapa mendengarkan khutbah duduk, yang ada keperluan silakan pergi. Nah, banyak orang pergi karena muak dengan khutbahnya, karena gubernur itu enggak adil. Gubernurnya sudah berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Masyarakat komplain. Maka supaya orang dengarkan khutbah dia berkhutbah sebelum sholat. Otomatis orang mesti dengar, karena belum sholat selesai, sholat belum mulai. Berdiri seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah sahabat Nabi, namanya Umarah bin Ruwaibah.
Di dalam kitab Fathul Bari ada kemungkinan itu adalah Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri itu sendiri. Nah, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri perawi hadis, cuma beliau tidak katakan saya berdiri, tapi beliau katakan rajulun. Nah, untuk menjaga keikhlasan. Menurut riwayat yang lain, yaitu Sayyidina Umar bin Ruwaibah. Apa kata laki-laki itu? Hai Marwan, khalafta sunnah, kamu telah menyalahi sunnah Nabi. Akhrajatal mimbar fi yaumi Id. Itu satu. Kamu telah membawa keluar mimbar Nabi dari Masjid Nabawi ke lapangan pada salat Id. Walam yakun yukhraju fihi, tidak ada ia mimbar itu dibawa keluar untuk salat Id. Yang kedua, bada'ta bil khutbati qabla salat, kamu memulai khutbah sebelum salat. Berkata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, man hada, siapa orang ini? Dia ngomong itu siapa itu? Itu fulan bin fulan, Umarah bin Ruwaibah. Faqala, berkata ya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, amma hadza, adapun orang ini, faqad qadama alaih, sungguh telah menunaikan kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a munkaran fastata'a ayyuhiru biyadi, siapa saja melihat satu kemungkaran lalu dia mampu, fastata'a, maka ia mampu, ayyughayirahu, bahwa dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, falyughayyirhu biyadi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Illam yastati', kalau enggak mampu maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, fadzalika adaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Nah, secara zahir hadis, walaupun itu sesuatu yang hukumnya tidak haram, mengeluarkan mimbar dari masjid itu tidak haram. Nah, dan lagi pula itu kaitannya hanya dengan benda-benda ibadah. Tetapi tetap dikatakan khalafta sunnah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah, yaitu khutbah lebih awal sebelum sholat. Memang khutbahnya enggak sah, sholat tetap sah, khutbah enggak sah. Dan sholat Id dengan khutbahnya itu bukan sesuatu yang terkait. Bisa saja sholat sah, khutbah batal, enggak ada peduli, enggak ada masalah. Artinya dia berdiri sendiri, beda sama Jumat. Batal khutbah Jumat, batal sholat. Tidak sah khutbah, tidak sah sholat. Tapi kalau Id tidak, sholat berdiri sendiri, khutbah berdiri sendiri. Kalau orang mau sholat Id sendiri, dia boleh sholat sendiri, tapi enggak perlu dia khutbah, dia enggak ada masalah. Tetapi sahabat tersebut membantahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri justru meriwayatkan tentang hadis mungkar. Man ra'a minkum munkaran, dia menganggap itu mungkar. Jadi mungkar itu bukan mesti haram, tapi mungkar termasuk khilafus sunnah itu mungkar. Yang ketiga yang perlu dipahami oleh Salafi Wahabi, nah, tidak ada perkara bid'ah yang mereka katakan bid'ah pada hari ini, sebetulnya itu enggak bid'ah. Yang mereka katakan bid'ah pada hari ini sebetulnya itu bukan bid'ah. Kalaulah itu bid'ah, bagaimana sikap terhadap pelaku bid'ah? Lihat di sini, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ikut salat. Sayyidina Umar bin Ruwaibah ikut salat di tempat tersebut. Beliau enggak keluar dari masjid itu. Ini masjid bid'ah. Lalu beliau pergi. Oh, ini khatib bid'ah. Lalu beliau pergi. Beliau tidak pergi.
Kalaulah dua orang sahabat ini berdiri pada saat itu, Sayyidina Umarah bin Ruwaibah, kemudian dilihat oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri berdiri dua orang tersebut, ini bid'ah ini. Kita keluar di sini, kita buat solat tempat lain. Banyak orang yang ikut. Memang tu masyarakat Madinah memang dah muat sama gubernurnya. Banyak orang yang akan ikut. Tapi mereka berdua bersabar di sana. Ikut dengan solat yang dikatakan tidak sah itu. Solat yang mereka katakan bid'ah itu, tidak sesuai dengan sunnah. Mereka tetap ikut bertahan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pengamalan ulama salaf. Jadi kalau kamu lihat khatibnya enggak cocok lalu kamu keluar meninggalkannya, artinya menunjukkan perbedaan lalu membuat perpecahan, ini yang tidak boleh. Nah, menjaga persatuan umat lebih utama daripada mempertahankan sebuah ibadah sunnah. Nah, tapi Salafi kagak mengerti. Nah, dia buat perpecahan umat. Apa yang terjadi di masjid hari ini? Nah, banyak pengurus dah pecah hati dengan pengurus yang lain, masyarakat dan masyarakat yang lain. Datang Ustaz A, itu jamaahnya ini. Datang Ustaz B, jamaahnya ini. Itu tetangga kita, itu orang sebelah. Bagaimana orang sebelah masih bisa sholat? Nah, orang sebelah mati, tinggal sebelah. Hadis. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tuhu, aku mendengar akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akannya Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata. Apa katanya? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma, itu berdiri ya Nabi, Yaumul Fitri, pada hari Idul Fitri, fasalla, lalu salat ya Nabi, fabada'a bis salati qabla khutbah, Nabi memulai salat sebelum khutbah. Ini intibabnya, khutbah yaumul id, yaitu salat sebelum khutbah. Summa khataban nas, kemudian menyampaikan khutbah ya Nabi kepada sahabat-sahabat. Falamma faragha Nabiullah, maka tatkala telah selesai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazal, Nabi turun dari mimbar. Fa'atan nisaa, Nabi datangi jamaah ibu-ibu. Fazakkarahunna, mengingatkan ya Nabi akan mereka. Di antara peringatan yang Nabi sampaikan, nah, yakni inni ra'aitun nara wa ra'aitu fiha aksara ahliya an-nisa. Aku sudah jalan-jalan ke neraka, aku lihat penghuninya banyak wanita. Nah, maka Nabi memotivasi mereka dengan bersedekah. Akhirnya mereka bersedekah dengan antingnya, dengan kalungnya, dengan gelangnya. Wa huwa yattaqiu ala yadi Bilal, dan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertekan di atas tangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, almarhum Dr. Sabran Effendi ketika membaca hadis ini, beliau katakan sengaja Sayyidina Bilal dibawa, bukan Sayyidina Dihiyatul Kalbi. Nah, supaya tidak menghilangkan fokus para ibu-ibu. Wa Bilalu basitun saubahu, Sayyidina Bilal membentangkan pakaiannya, membentangkan kain. Nah, kan ada yang hari raya itu pakai kain. Nah, itu ada juga masjid yang pakai kain.
Nah, itu lebih bagus. Ada juga yang sistem melempar. Orang nggak biasa sholat situ, hanya ngasih sawang, nggak tahu dia tuh kirim ke depan, bukan untuk kamu. Nah, yattaki ala yadi Bilal wa Bilal wasito saubi tulki fi nisa'u sadaqah, melemparkan padanya pakaian oleh wanita akan sodakohnya. Tulkil mar'atu fatakhaha, melemparkan oleh wanita akan kalungnya, akan antingnya. Yulkin wa yulkin, mereka lemparkan. Kata Ibnu Bakar, fatakhataha, perhiasannya. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana Hafsu ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah wa hadatsana Ibnu Katsir qala akhbarana Syu'bah an Ayyub an At-Ta'in qala asyhadu ala Ibni Abbas wa syahida Ibnu Abbas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yawma fitrin fa shalla thumma khataba thumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa syahida Ibnu Abbas, memberikan kesaksian oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas atas Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar ya Nabi yauma fitri, pada hari lebaran buka, lebaran Idul Fitri. Fasalla, salat ya Nabi, kemudian khutbah ya Nabi, kemudian datang ya Nabi kepada wanita, bersama Nabi ada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahasanya tidak mengapa selagi aman fitnah seorang laki-laki menyampaikan pengajian kepada ibu-ibu. Nah, kan dia dipertanyakan, bahkan dianggap perkara yang salah oleh sebagian penggerak dakwah. Ini berdasarkan pengalaman dulu. Nah, ada di tempat saya, berdasarkan banyak supaya enggak terjelas. Nah, ada tempat saya salah seorang guru tarikat yang jemaahnya banyak ibu-ibu, salat 40 hari dalam Ramadan, itu rata-rata ibu-ibu, nenek-nenek. Nah, kemudian tausiah, salat tarawih, tausiah, zikir, tausiah. Kata sebagian oknum ini, apa itu buya, jemaahnya ibu-ibu. Nah, dianggap perkara rendah, dianggap melanggar sunnah. Menurut dia untuk ceramah ibu-ibu itu boleh, tapi pakai hijab. Nah, hijab pintunya beda, apa maksudnya? Ada hijab di tengahnya, nggak pakai sound di situ. Nah, kalau saya suruh ceramah orang nggak nampak itu, nggak jelas apa mau sampaikan. Ini bapak-bapaknya ada 3 sih, 4 nih. Ibu banyak di balik situ. Tali masurat maksudnya, baik masurat. Nah, bapak 4 orang ini gini jadi. Apa yang mau diomongin? Nah, ibu-ibu sholat sana entah ngapa-ngapain. Balik hijab tuh mungkin ada yang sedang makan-makan, mungkin sedang cerita anaknya. Jadi seolah-olah itulah satu-satunya agama. Memang itu agama, bukan salah, betul itu. Tapi mengatakan itu satu-satunya agama, kalau ada yang berbeda itu salah. Ini yang kita nggak terima. Nah, lihat hadis ini. Nabi SAW dengan Sayyidina Bilal bin Rabah datang ke majelis ibu-ibu dan tidak ada sutra waktu itu. Jangankan lapangan mau disutra, Masjid Nabawi nggak disutra. Masjid Nabawi saja tidak ada penyekat antara laki-laki sama perempuan. Ini lapangan mau dikasih penyekat, nggak ada kain waktu itu. Nah, jadi Sayyidina Nabi langsung menyampaikan kepada jamaah wanita, karena suara Nabi kurang sampai ke belakang dan ada materi khusus untuk jamaah ibu-ibu. Berdasarkan hadis ini, majelis taklim pengajian ibu-ibu dengan disampaikan oleh seorang ustaz dengan jarak yang jelas, juga jaraknya dekat. Ini ngajaran ibu-ibu seperti dia ngajarin maknya sendiri. Itu alakoh itu. Nah, ini garin pandai yang berarti ibu-ibu begitu.
Nah, bukan gitu mak caranya. Kenapa bilang mak dari tadi nih? Emang mak dia? Oh, dia bilang mak biar ayam yang datang. Nah, bukan terung. Besok bukan mak lagi ngantarin, nak gadisnya suruh ngantarin. Oh, pantasan begitu rumusnya. Jaga jarak, nggak ada masalah. Sini, situ agak jauh 5 meter ke belakang, itu nggak ada masalah. Bukanlah katakan khalwat, bukan ingkar sunnah, bukan keluar dari agama. Nah, ini kalau nggak ada hijabnya, kamu salah di situ. Kok nggak jadi saja? Nggak ada hijab masih. Nah, itu satu. Kedua, apa itu pengajian campur laki dan perempuan, nggak ada hijab. Nah, hijab alhamdulillah bagus. Tapi selama di balik hijab beda adab dan taklim. Nah, enggak pakai hijab juga bagian daripada agama, bukan bid'ah, bukan ajaran sesat. Kala Ibnu Katsir, akbaru ilmi syu'bah fa'amarna bis sadaqah faja'alna yulkina. Kala Ibnu Katsir, akbaru ilmi syu'bah. Apa maksudnya akbaru ilmi syu'bah? Akbaru ilmi syu'bah. Imam Syu'bah dalam hadis di atas, akbaru ilmihi, yang paling beliau tahu, nah yaitu perihal salat Id, pakarnya. Ay aqlabu zani Syu'bah anahu sami'a min Ayyub. Oh maaf, aqlabu ilmi Syu'bah ay aglabu zani Syu'bah, menurut zan, menurut dugaan terberat daripada Imam Syu'bah, beliau mendengarkannya dari Ayyub dari Atha. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعنى قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن بلال معه فوضعهن ومرهن بالسرقة فكانت المرأة تلقي القرطة والخاتم في ثوب بلال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan maknanya qala fazanna annahu lam yusmi'in nisa, maka mengira ya Nabi, menganggap ya Nabi, sesungguhnya Nabi belum memperdengarkan khutbah kepada wanita karena saking jauhnya dari Nabi. Famasya ilaihinna, maka berjalanlah Nabi menghampiri mereka. Wa Bilalun ma'ahu, Sayyidina Bilal bersamanya Nabi. Fawa'azahunna, lalu menasihati ya Nabi akan mereka para wanita. Wa amarahunna bis sadaqati, memerintahkan ya Nabi akan mereka dengan sedekah. Fakanatil mar'atu tulkil qurta wal khatam, jadilah wanita itu melepaskan, melemparkan kalungnya dan cincinnya di pakaian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تؤتي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ini hadis, qala, jadilah para wanita itu memberikan kalung dan cincinnya, dan jadilah Sayyidina Bilal yaj'aluhu, menjadikan ia akannya kalung cincin di kantongnya. Qala faqasama ala fuqara'il muslimin, lalu membagikan ia Sayyidina Bilal akannya kepada fuqara kaum muslimin. Nah, fuqara kaum muslimin ini juga dalil minta sumbangan di dalam sholat, selesai sholat. Nah, jadi minta sumbangan itu pernah berlaku di zaman Nabi. Nah, minta sumbangan, tapi langsung dibagikan kepada yang berhak, bukan hanya sekadar diumumkan. Nah, alhamdulillah saldo anak yatim kita 26 juta rupiah.
masuk diterima infak Jumat kemarin 2 juta, total 28 juta rupiah. Ada anak itu gitu, apa nih bagi, banyak uang kita, pasti bagi, disisain juga. Nah, sisain untuk tabungan. Ini enggak tepat pengelolaan keuangan. Babu yaktubu ala qausin, terakhir. Bab khutbah di atas busur panah. به إليه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوي يوم العيد قوسا فخطب عليه. Diriwayatkan dari Sayyidina Barah bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nuwila, memegang ia Nabi pada hari Id akan busur panah. Lalu khutbah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya busur. Hadis ini diriwayatkan kemarin dalam khutbah Jumat dan diriwayatkan kembali dalam khutbah Id. Artinya khutbah Id dan khutbah Jumat disunahkan bertekan di atas tongkat atau busur. Kalau